warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhila Zahra. Saya dari Fakultas Humaniora, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi suku yang ada di Jazirah Arab sebelum dan sesudah datangnya Rasulullah SAW sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Namun sebelum saya menjelaskan, saya akan memperlihatkan bagaimana peta dari negeri Jazirah Arab tersebut. Berikut ini adalah petanya. Padang-padang yang ditumbuhi rumput, tempat mengembarakan binatang-binatang teman mereka seperti unta yang diberi nama dengan Safinatu Sahara atau Bahtera padang pasir dan juga bini-bini. Bagian tengah Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian lagi, yang bagian utara yang disebut dengan Najd dan bagian selatan yang disebut dengan Al-Aqaf. Untuk wilayah bagian selatan penduduknya sangat sedikit sehingga dikenal dengan nama Apapul Hali. Nah, Jazirah Arab bagian kaki ini atau bagian pesisir
bertakwa, dan bahwa ke dalamnya termasuk berbagai nilai-nilai kebajikan seperti misalnya kemurahan hati, jaga berani, sabar, sifat yang layak dipercayai, dan kejujuran. Untuk sosial, syair dapat menggambarkan kehidupan, budi pekerti, dan adat istiadat bangsa Arab pra-Islam sampai dengan awal kehadiran pendidikan Islam yang dikenal dengan zaman jahiliyah, sehingga suatu seni yang paling indah, syair, amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab, sehingga seorang penyair mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat tersebut, membela dan juga mempertahankan kabilah dengan syair-syair, melebihi seorang pahlawan yang membela kabilahnya dengan pedang dan juga tombak. Nah, kontribusi Islam meskipun belum mendapatkan sistem pendidikan sebagaimana layaknya pada zaman modern ini, masyarakat Arabia pada saat itu tidak mengabaikan kemajuan kebudayaan. Mereka sangat terkenal kemampuannya dalam bidang sastra, bahasa, dan juga syair. Bahasa mereka sangat kaya sebanding dengan bahasa bangsa Eropa sekarang ini. Keistimewaan bangsa Arabia di bidang bahasa merupakan kontribusi mereka yang cukup penting terhadap perkembangan dan juga penyebaran Islam. Kemajuan kebudayaan mereka dalam bidang syair tidak diwarnai dengan semangat kebangsaan Arab, melainkan diwarnai dengan semangat kesukuan Arab. Pujangga syair zaman jahiliyah membanggakan suku kemenangan dalam suatu pertempuran, membesarkan nama tokoh-tokoh dan juga pahlawan serta leluhur mereka. Nah, selanjutnya kesesatan dalam bidang ilmu pengetahuan antara lain terlihat pada sikap mereka yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan hak istimewa yang prerogatif dan juga hanya untuk kaum elit. Nah, ilmu pengetahuan tidak boleh dibocorkan kepada rakyat jelata, yang boleh pintar hanyalah orang-orang yang terhormat, sedangkan rakyat jelata dibiarkan bodoh. Dengan kebodohan tersebut, mereka dapat dibodohi dan ditindas. Sehubungan dengan kenyataan ini, maka di dalam Al-Quran maupun hadis banyak dijumpai ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menganjurkan menuntut ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian terdapat pula ayat dan hadis yang menetapkan bahwa pendidikan adalah semua atau education for all dan berlangsung seumur hidup atau long life education. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa